apakah mereka juga tanya pembangunan ini ditiliki sopo? Dia sebagai apa? Nah, nggak pernah tanya. Tetapi hanya melihat, oh, Pak Wali bagus ini. Soalnya ora Pak Wali sopo sih. Banyak yang mengatakan Solo ini mendapat gerojokan banyak pembangunan begitu, ya, CSR begitu dengan mudahnya mengalir begitu tidak lepas dari posisi beliau begitu ya. Oh iya. Nah, masyarakat ini kan kemudian bertanya-tanya Pak Teguh ya. Nah, itu besok bagaimana kalau bukan lagi yang menjadi wali kota itu nggak ada hubungan apa-apa dengan presiden begitu misalnya, bukan keluarga presiden begitu misalnya, apakah bisa merawat itu semua? Nah sehingga wajar kalau masyarakat sekarang itu berharap punya pandangan begitu kalau calon yang didukung oleh Mas Gibran ya konon akan mendapatkan support dari pemerintah pusat sehingga pembangunan di Solo masih tetap lancar begitu. Nah, Pak Teguh sekarang sebagai seorang calon yang dari PDIP begitu ya. Bagaimana menjelaskan ke masyarakat kalau loh PDIP bakal baik-baik saja kok kalau misalnya yang jadi wali kota itu PDIP pembangunan masih bisa lancar dan masih bisa merawat itu gimana Pak Teguh? Ya, saya kira itu bebas-bebas saja lah. Anak-anak sekarang ini kan cenderung lebih pada ada hal-hal yang lain ya. Artinya dia tidak pernah melihat asalnya dari mana. Misalnya begitu. Saya datang, makan. Yeah. Apakah kamu tanya, lo punya uang besar banget ini dari mana ini? Nggak pernah tanya. Kita makan. Nah, apakah mereka juga tanya pembangunan ini ditiliki sopo? Dia sebagai apa? Nah, nggak pernah tanya. Tetapi hanya melihat, oh, Pak Wali bagus ini. Soalnya ora Pak Wali sopo sih. Apakah orang itu akan menjabat selamanya? Satu, bahwa kita dibatasi usia, dibatasi rezeki, dibatasi umur, kehidupan. Kalau kita nggak menyadari itu, berpandangan terlalu muluk-muluk, terlalu bermimpi yang terlalu, ya, saya kira ini yang harus tugas kita ini. Yeah. Tugas kita, termasuk media, itu memberi pencerahan kepada masyarakat kita. Kita ini bukan berarti kalau saya umur 60 lebih, itu tidak memikirkan gengsi. Enggak. Justru kita mengkhawatirkan gengsi, mengkhawatirkan anak-anak yang sekarang cenderung lebih pada praktis, ya. Maka ini harus ada ini harus ada ini, minta HP harus ada. Ini yang harus kita pikirkan bahwa di dalam HP ada yang macam-macam seperti itu, kejadian-kejadian yang sekarang ini seperti itu. Ini yang kita khawatir. Apakah bonus demografi kita akan kita nikmati 2045? Saya khawatir. Ya, dalam kondisi sekarang ini, kalau terlalu pemerintah meninabubukan masyarakat, memberikan BLT, memberikan PKH, hiburan, ya datang hiburan gratis terus, itu uangnya siapa? Tapi nggak pernah disadari bahwa ternyata negara bobrok, ternyata pemerintah kehabisan uang, utang sekian. Nah, maka kalau saya sekarang silahkan masyarakat bebas saja. Mana yang baik, mana yang kurang baik, atau bahkan mana yang tidak baik. Ya, tetapi sekali lagi, kalau saya melihat ini generasi sekarang ini, ya memang tidak seluruhnya. Tetapi kalau sudah di antara 20-25% masyarakat sekarang ini pengen hidup enak, hasil pembangunan ini, tidak pernah berpikir, ini ada masjid Syekh Said. Kita ribut pada waktu dibangun, dia minta ganti rugi, gebrebeken, minta ganti rugi, bleduk. Tapi kita nggak pernah berpikir, rumahku yang di sebelah masjid ini tak dadek ke apa ya? Apakah aku jualan pernik-pernik yang hubungannya dengan masjid Syekh Said? Atau aku jual kopi, atau bahkan tak sewake. Enggak pernah berpikir itu.
sekarang sudah jadi. Yang datang siapa? Orang luar. Masyarakat kita rebutan parkir. Ini sudah berkali-kali tak omong. Jadi hasil pembangunan ini harus berdampak ekonomi pada masyarakat. Tetapi masyarakat yang mana? Maka dari itu, mari kita sadarkan sama-sama, Mas, bahwa masyarakat kita harus berkembang pikirannya. Jangan hanya dilelo-lelo. Pokoknya besok sembako, besok ini, besok. Nah, mari kita bersama-sama, tugasnya media untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pembangunan itu harus menjadikan masyarakat sekitarnya itu menjadi lebih merdeka. Tidak hanya merdeka bersuara keluar-keluar, tapi merdeka dalam kehidupannya, lebih sejahtera. Nah, itu yang diharapkan kita.